Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan kita dapat berkumpul di rumah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami masih bisa berkumpul di rumah-Mu. Satu hari lagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Mari kita angkat pujian ini. Kita mau katakan satu hal yang kami rindukan Tuhan, berdiam di rumah-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati
hari di pelataran-Mu ya Bapa. Tuhan tolong Kau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir ya Bapa. Biarlah hanya Engkau saja yang beracara, hanya Engkau saja yang dimuliakan melalui pujian dan penyembahan kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Shalom, boleh salam kanan kirinya. Mari kita bersuka karena Tuhan, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, buatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghasilkan
kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya atas pilihan yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Biar firman yang disampaikan boleh tertanam dan dapat dilakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau katakan melalui pujian ini Tuhan, baik suka ataupun duka, Tuhan tetap setia bersama dengan kami anak-anak. Mari kita nyatakan pujian ini, kita mau katakan kepada Tuhan, love you, Lord. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
It's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I gave you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I gave you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Terima kasih Tuhan. Di ibadah kami pagi hari ini ya Bapa, kami naikkan ucapan syukur ke dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami dalam suka maupun duka. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat saat pagi hari ini, kalau kami bisa datang dalam rumah Tuhan, mempersembahkan pujian dan penyembahan kami dari hati kami yang paling dalam Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami akan kasih-Mu yang setia. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang disenangkan lewat pujian kami. Engkau yang diberkati ya Bapa lewat penyembahan kami. Sebab hanya itu yang dapat kami lakukan Tuhan. Dan tidak ada sesuatu pun yang kami miliki yang dapat membahagiakan Engkau, sebab segala sesuatunya datang daripada Tuhan. Ucapan syukur yang dari hati kami lah yang dapat kami berikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini biar kiranya Tuhan firman-Mu berbicara. Engkau sendiri yang berbicara, dan pakai hamba-Mu yang tidak berguna ini Tuhan, yang hanya berguna ketika Roh-Mu memakainya. Jadikan hamba-Mu selalu berkat bagi saudara-saudaraku tempat ini ya Bapa. Biar kiranya Engkau sendiri yang beracara dalam setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, dan setiap hati kami ya Bapa. Sehingga ketika kami pulang membawa benih, dan hati kami adalah tanah yang subur, sehingga benih itu boleh bertumbuh 30, 60 sampai 100 kali lipat, dan kami boleh memuliakan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon urapan Roh Kudus saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Ya, sehat semua ya. Puji Tuhan. Baik. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sederhana saja, tetapi ini sesuatu yang cukup penting juga ya menurut saya. Karena banyak orang Kristen yang terlalu terbawa dengan keadaan, terlalu kebawa dengan situasi sehingga mereka tidak dapat melihat bahwa Allah sedang bekerja di dalam kehidupannya ya. Saya berikan tema ingin cepat selesai. Apa itu yang ingin cepat selesai? Ya, kalau misalnya ya opa oma lagi kumpul sama anak cucu gitu ya, lagi Imlek lah gitu ya, kan lagi masa-masa bahagia tuh ya, hari-hari bahagia ya, kumpul gitu ya, bercanda, makan sama-sama gitu ya. Pengen nggak cepat selesai? Enggak ya. Kalau bisa anak cucu nginep gitu ya. Biar agak lamaan gitu ya. Nggak mungkin lah ingin cepat selesai gitu ya. Tapi kalau misalnya ya kukunya cantengan. Enak gak? Nggak enak ya. Sakit ya. Mau ngapa-ngapain juga kesel gitu ya. Kenapa? Kukunya sakit gitu ya. Padahal cantengan doang, bagian sedikit saja dari tubuh kita yang mengalami sakit. Tapi itu nggak membuat nyaman. Pengennya cepat sembuh apa enggak? Pengen cepat sembuh ya. Kita seringkali begitu ya. Dalam keadaan yang senang, sukacita, dalam keadaan yang menggembirakan, kita selalu inginnya pengennya lama gitu ya. Nggak pengen cepat selesai. Yang pengen cepat selesai apa? Yang nggak enak. Betul ya? Yang nggak enak. Nah, saya percaya kita semua juga pengennya cepat selesai kalau kita ngadepin yang namanya masalah. Betul nggak ya? Saya menyadari kebenaran ini ketika ada teman saya yang yang udah lama gitu ya, teman SMA ini. Dia hubungin saya, bro bisa nggak ketemuan gitu ya. Saya perlu peneguhan nih dari kamu gitu ya, karena dia tahu saya hamba Tuhan ya, sama-sama anak Tuhan juga gitu. Oke, yuk waktu akhirnya janjian ketemuan sambil makan siang gitu ya. Kebetulan dia juga lagi kerja gitu. Jadi jam makan siang kita ketemu dan dia cerita lah gitu ya. Iya nih, gue saat ini ya, namanya sama temen ya, gue elu gitu ya. Gue saat ini ada di titik paling rendah dalam hidup gue. Wah, berarti parah banget begitu ya. Titik paling rendah dalam hidup gue. Gue punya aset, katanya. Ada rumah gitu ya, yang mau dijual tapi udah lama dijual tapi nggak ada yang beli. Saya punya tanah katanya di warisan di Puncak gitu ya. Ini juga lagi diurus gitu ya suratnya gitu ya, supaya jadi sertifikat dan sebagainya. Pengen dijual juga, itu bisa sekitar berapa M gitu ya. Tapi saat ini gue mau bayar uang sekolah anak gue susah. Jadi dia mengalami kesulitan finansial di tengah-tengah keadaan yang dia punya aset yang bisa menyelesaikan masalah dia, tapi nggak kejual-jual gitu ya, yang pengen dijual gitu. Jadi dia bingung gitu ya. Setiap hari dia setiap bulan dia gali lubang, tutup lubang, katanya begitu ya. Capek gue ngadepin hidup kayak gini. Dari situlah ketika bicara gitu biasanya kalau hamba Tuhan tuh ada ilham Roh Kudus gitu ya. Ada hikmat gitu yang dari Tuhan. Nah saya bilang, tahu gak masalah orang mengalami tekanan luar biasa itu satu. Karena ketika ngadepin masalah, pengen cepat selesai. Betul nggak Bapak Ibu? Coba pikirin deh. Lagi pengen lagi punya masalah gitu ya. Pengen cepat selesai. Dan itu yang menekan kita. Gitu. Nah, saya ingin kita sama-sama punya satu kebenaran firman Tuhan yang membuat kita bisa kuat menghadapi yang namanya menjalani yang namanya masalah yang harus kita hadapi. Nah, masalah itu ya next. Setiap orang adalah orang yang hidup pasti mengalami yang namanya pergumulan. Betul nggak ya? Nggak ada orang hidup yang tidak mengalami pergumulan. Dan saya nggak bilang ini orang Kristen atau bukan.
Karena banyak orang Kristen yang mikir begitu, ya. Orang kalau misalnya saya punya Tuhan Yesus, maka semua masalah hilang. Kita berharap nggak pernah ngalamin masalah sekalipun, sedetik pun dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita punya masalah, langsung kita buru-buru berdoa dalam nama Tuhan Yesus, masalah menyingkir gitu ya, ditengking masalah gitu. Padahal masalah kan bukan roh jahat gitu ya, ngapain ditengking gitu. Nah, seringkali kita pengennya cepat selesai. Berdoa cepat selesai, minta mujizat dan sebagainya. Tapi kenyataannya kita mesti menjalani dari waktu yang tidak kita inginkan. Ya, durasi waktu yang cukup lama, yang kita nggak mau sebenarnya. Tapi itu terjadi dalam kehidupan orang Kristen sekalipun. Makanya saya bilang setiap orang hidup, ya termasuk orang Kristen, pasti mengalami pergumulan. Ya kan? Hanya orang yang sudah mati yang tidak mengalami pergumulan, dia udah nggak ngerasain apa-apa. Betul ya? Itu sebabnya banyak orang yang hidup ketika dia mengalami tekanan dalam masalahnya, dia putus asa, dia nggak tahu lagi mesti ngapain, akhirnya dia mengakhiri hidup. Paling ini karena apa? Karena kalau saya udah mati, saya udah gak mikirin apa-apa lagi. Padahal dia masuk ke dalam masalah yang lebih serius lagi. Ya, penghakiman Tuhan. Ya kan? Dia pikir bisa keluar dari masalah, ternyata dia masuk ke dalam masalah yang luar biasa. Tidak bisa keluar sama sekali betulan ya. Nah, ini kenapa kita ngalamin yang namanya begitu stres, begitu tertekan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami pergumulan. Karena kalau kita lihat next slide, kita berdiri di antara dua hal yang kita hadapi gitu ya. Pertama, kita menghadapi satu realita, ada masalah di dalam kehidupan kita, anak sakit, gitu ya, hutang banyak, apalagi macam-macam masalah bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kemudian kita juga menginginkan, atau mengharapkan, gitu ya, bahwa masalah ini cepat selesai. Apa yang bisa kita lakukan? Di depan kita ada pilihan-pilihan apa kita kerjakan. Bahkan semua pilihan tersedia, termasuk pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga kita pengen, yang supaya cepat selesai, udahlah nggak apa-apa lah. Saya korupsi lah. Ya. Saya ambil uang perusahaan lah. Misalnya gitu ya. Supaya apa? Supaya masalah cepat selesai. Karena masalah tidak menyenangkan. Gitu ya. Nah, kita sama-sama melihat ya dalam kitab Yakobus ayat 1 sampai 14 sampai 15. Kata tadi judulnya apa? Ingin cepat selesai. Apa yang kita inginkan itu sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang bumerang dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan jelas berkata begini, tetapi tiap-tiap orang, ya kalau ayat sebelumnya dikatakan kalau misalnya kamu mengalami pencobaan, jangan bilang itu pencobaan datang dari Tuhan, gitu ya. Kenapa? Karena pencobaan itu katanya datang dari diri kita sendiri. Dari ayat 14-15 ini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Keinginan itu bisa membahayakan kehidupan kita ternyata. Ya, kalau kita mengalami desakan, saya pengen cepat selesai. Pilihannya apa? Wah, apa aja deh boleh saya lakukan, gitu ya. Nah itu bahaya. Kenapa? Kalau misalnya kita ada kesempatan nih kita pegang uang perusahaan, masalah saya bisa cepat selesai nih. Kalau saya pinjem aja. Biasanya tuh pikiran-pikiran tuh ya mau ngambil uang perusahaan. Wah, ini nggak boleh, gitu ya. Tapi saya pengen cepat selesai. Inginnya cepat selesai, ingin cepat selesai. Terus kita mikir-mikir, kalau ambil ini, terus nanti tanggal sekian saya bayar, bisa jadi saya nggak ketahuan nih. Mulai dipikirkan, mulai terseret gitu ya. Bisa jadi saya nggak ketahuan nih. Kalau misalnya nggak ketahuan, aman nih saya gitu ya. Akhirnya dipikir, udahlah, nggak apa-apa lah. Ambil resiko. Yang penting masalah cepat selesai. Ketika kita ambil, bos bilang, saya mau pakai dananya.
Dia bingung. Gimana ya? Dia belum bisa kembaliin gitu. Wah, buru-buru cari pinjaman apa segala macam. Hidup kita tambah sulit lagi ternyata. Gitu ya. Jadi bisa terpikat, diseret. Dan kemudian akhirnya kita buahi. Akhirnya kita melakukan yang namanya dosa. Dan kalau itu sudah kebiasaan, itu melahirkan maut, kata firman Tuhan. Kita hidup terus di dalam dosa itu. Kita hidup terus dalam lumpur itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya keinginan itu menekan kehidupan kita. Teman saya stres karena dia pengen cepat selesai. Dia bilang saya ada di dalam titik yang terendah. Saya bukan konselor ya, tapi waktu saya ngobrol kayak gitu saya bilang, menurut saya kamu belum di dalam titik terendah. Kenapa? Karena dia masih punya aset, dia masih punya potensi. Kalau misalnya terjual, masalahnya selesai. Bahkan hasil penjualan itu bisa melebihi kebutuhan dia, melebihi masalah dia gitu. Akhirnya ketutup dan dia masih punya dapat berkat lebih banyak lagi. Gitu. Potensinya masih besar. Kamu punya potensi yang besar. Orang lain punya masalah seperti kamu, tapi dia nggak punya aset. Dia nggak tahu lagi mesti jual apa. Itu titik terendah saya. Kamu masih punya harapan. Kamu masih ada sesuatu yang kamu perlu doakan. Ya, kamu masih perlu masih ada potensi untuk bisa menyelesaikan itu. Kamu cuma minta pimpinan Tuhan, saya bilang. Kamu mesti bertahan. Tuhan pasti tolong, saya bilang gitu. Ya, jadi tekanan itu terjadi ketika kita ingin cepat selesai. Ketika kita mengalami tekanan, kita hidup di dalam tekanan, maka ada beberapa bahaya yang terjadi dalam kehidupan kita. Next. Orang yang sedang tertekan, ya, waduh, ada masalah begitu besar buat kita, dan kemudian ada keinginan yang pengen cepat selesai, lama-lama kita mulai mikirnya, gimana caranya, mulai stres gitu ya. Kemudian anak atau istri lagi mikirin kita gimana solusinya ya. Anak, istri atau suami gitu ya, datang. Tolongin dong Mi, tolongin dong Pi gitu ya. Tolongin dong gitu ya. Langsung aduh, orang lagi repot juga gitu ya. Orang lagi pusing nih gitu. Mudah tersinggung. Jadi cepat marah. Hubungan sama orang jadi masalah. Iya kan? Siapa yang pernah ngalamin? Lagi mikir pusing-pusing gitu ya, cari solusi gitu ya. Tapi ada sesuatu yang bukan bicara soal masalah ini yang sedang dipikirin. Tolong dong betulin mainan aku, Pak. Kamu orang lagi pusing gitu ya, ganggu aja gitu. Wah, jadi marah. Tersinggung gitu ya, mudah tersinggung. Sama teman kerja juga jadi berantem. Ya, bisa jadi masalah. Sama orang-orang jadinya bertengkar begitu ya. Kemudian ketika kita hidup dalam tekanan juga, yang kedua, ini mengganggu fisik kita. Bisa cepat sakit. Orang yang stres, tertekan, dia bisa tidak bisa tidur, insomnia gitu ya. Masalah pencernaan itu bisa terjadi gitu ya. Nggak ada apa-apa, makan teratur, tapi tetap aja asam lambung naik gitu. Ya. Lambungnya bermasalah. Kenapa? Karena tertekan. Tidak bergairah hidupnya. Walaupun melakukan sesuatu yang dia sukai, hobi, sebenarnya dia nggak bisa nikmatin itu. Kenapa? Karena pikirannya terus terganggu, bagaimana caranya menyelesaikan. Dia seringkali mengalami yang namanya frustrasi ketika tidak mendapatkan solusi atau merasa tidak berguna kehidupannya, ya. Dan kemudian selanjutnya merasa tidak berharga juga karena merasa gagal. Ya, saya nggak bisa mendapatkan solusi sebagai kepala keluarga. Saya nggak bisa mendapatkan solusi buat keluarga saya. Apalagi kalau misalnya kita mengalami self blaming gitu ya, maksudnya menyalahkan diri sendiri. Masalah ini terjadi karena saya, gitu ya. Itu tekanannya lebih luar biasa lagi. Ya, keinginannya semakin besar lagi untuk cepat selesai, begitu. Saya kemarin pelayanan ke Cianjur,
Ada satu desa Kristen di sana yang sedang mengalami tantangan juga gitu ya. Tantangannya apa? Itu desa Kristen ya di Cianjur itu. Tapi ya saudara kita dari seberang bikin satu satu center ya, pusat pelayanan. Pelayanannya apa? Mualaf center. Tapi di tengah-tengah desa Kristen. Gitu ya. Kalau kita gitu ya, di desa non Kristen gitu ya, bikin gereja langsung timpukin gitu kan ya. Ini mualaf center gitu ya. Bikin di situ ya. Waktu pandemi ada 200 kakak katanya yang meninggalkan Tuhan, ikut mereka gitu. Baru 2 keluarga yang kembali katanya gitu ya, menurut beritanya gitu. Jadi kita berpikir begini, kalau misalnya memang di kantong Kristen itu gereja banyak, di sana ada GBI juga, kalau nggak salah ada 2. Mereka hidup dan mereka nyaman dengan kekristenan, itu juga bahaya sebenarnya. Membuat kita jadi lengah gitu. Ibadah ya ibadah gitu ya. Karena apa? Oh, jemaatnya sudah pasti orang-orangnya gitu ya, dan sebagainya begitu. Nah, jadi kita pengen membangkitkan memberkati daerah itu. Dan kemudian kita bikin parenting dan juga KKR buat anak-anak muda. Nah, waktu menjelang KKR anak-anak muda, saya ngobrol sama gembala sidang di tempat kita pinjam tempat gitu ya, GPDI. Dan kemudian ada anak muda masuk gitu ya, dan ngomong sama bapak pendetanya, dan kemudian saya kenalan gitu ya. Oh, ternyata ini anak mahasiswa di sekolah Alkitab, saya lupa, SAPPI gitu ya. Nah, jadi dia dari Kupang, dari Kupang. Dan saya tanya, kenapa kamu kesini gitu ya? Oh, cerita-cerita, dan gimana sih kondisi keadaan di Kupang gitu ya saat ini? Iya katanya. Dia bilang, aduh, situasinya sangat-sangat buruk. Menurut dia katanya gitu. Anak mudanya banyak yang bunuh diri katanya. Hampir tiap bulan. Pasti ada kasus bunuh diri. Kenapa? Saya tanya gitu. Ya, masalah ekonomi lah, putus pacaran lah, katanya begitu ya. Kenapa? Jadi orang mengalami bunuh diri karena merasa nggak berharga lagi, tekanan gitu ya, merasa tertekan gitu. Kenapa? Pengennya segala sesuatu baik, pengennya segala sesuatu lancar gitu ya. Ketika nggak lancar, dia bingung mesti ngapain. Udah mati saja katanya gitu ya. Dan itu bisa berakibat juga dalam kehidupan kita kalau kita hidup di dalam perasaan tertekan. Jadi ini sangat bahaya sekali kalau misalnya kita membiarkan rasa tertekan itu menguasai kita. Nah, jadi bagaimana solusinya? Bagaimana mengatasinya? Maka Yakobus 1 ayat 2-4 sebenarnya sudah memberitahukan kepada kita. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu ini berita baik atau berita buruk, tetapi Alkitab mengatakan bahwa masalah itu pasti akan kita hadapi. Pasti akan kita hadapi. Ya, artinya jangan, kalau misalnya kita sebagai orang Kristen punya pikiran bahwa ketika saya punya Tuhan Yesus, masalah tidak akan terjadi dalam kehidupan saya mulus-mulus aja seperti jalan tol gitu ya, jalan lancar kehidupan saya, bahagia sepanjang waktu, itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita masih perlu pembentukan dari Tuhan. Amin. Kita masih butuh pembentukan dari Tuhan. Dan masalah-masalah itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu untuk membentuk kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan ketekunan di dalam iman kita. Iman kita bukan iman yang anak-anak, iman kita iman yang semakin dewasa,
Iman kita adalah iman yang semakin diperkuat. Iman kita adalah menjadi iman yang betul-betul yang dicari Tuhan ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya. Jadi kita bisa dikatakan kita memerlukan masalah. Nggak enak ya? Kita memerlukan masalah sebenarnya gitu. Karena apa? Karena kita butuh pembentukan. Kita ingin mempersembahkan iman yang terbaik kepada Tuhan. Dan iman itu harus dibentuk dengan yang namanya ketekunan. Ya. Jadi kita perlu memandang masalah dengan cara yang berbeda. Ketika kita menghadapi masalah, kitab Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, ketika kita mengubah sikap kita, pandangan kita terhadap masalah, itu akan menolong kita untuk kita menghadapi masalah dengan cara yang berbeda, dengan cara yang dengan satu persiapan begitu loh. Ketika masalah datang, ini yang harus saya lakukan. Itu akan menolong kita untuk menghadapi setiap pergumulan, setiap masalah. Nah, tadi dikatakan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu memperoleh buah. Ada satu perbandingan gitu ya. Kalau tadi keinginan kita diseret, dipikat, kalau kita terus lakukan, kita melakukan dosa. Kalau dosa itu matang, maka melahirkan maut. Tapi ini kita melakukan perbedaannya, yang kebalikannya. Apa itu? Kita tekun menjalani permasalahan kita. Kita tekun menghadapi pergumulan kita. Berapapun lamanya gitu ya. Kita tekun supaya kita memperoleh, ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Dan ketika buah itu matang, kita kedapatan Tuhan sebagai orang yang sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Wah, betapa luar biasanya ya. Kalau kita ketemu sama Tuhan, Tuhan melihat kita sebagai pribadi yang utuh. Pribadi yang diinginkan Tuhan. Enggak kekurangan satu apapun. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Nah, kita sama-sama melihat ketekunan itu apa sih? Ya, kalau dikatakan ketekunan dalam bahasa Yunaninya adalah hupomone gitu ya. Dalam bahasa aslinya hupomone punya pengertian seperti ini. Ada tiga unsur dari kata ketekunan ini. Yang pertama adalah daya tahan, ya. Daya tahan. Daya tahan itu seperti baterai lah ya, Duracell gitu ya. Itu daya tahannya lebih lama daripada ABC biasa gitu misalnya, gitu ya. Punya kekuatan untuk bertahan dalam waktu yang cukup lama. Ketekunan juga berbicara tentang kekokohan, gitu ya. Tegak berdiri, kokoh, nggak bisa diguncang oleh apapun, gitu ya. Dan kemudian, tapi juga ada yang ketiga, namanya sabar menanti, ya. Patient, wait for, gitu ya. Ada satu kata di dalam bahasa Inggris bicara tentang kesabaran juga, namanya long suffering, ya. Long suffering, long itu panjang, ya. Suffering itu menderita. Jadi dia bisa bertahan di dalam waktu yang lama dalam penderitaan. Itu sabar juga artinya, ya. Nah, ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, ketekunan. Ya, daya tahan, kekokohan, sabar menanti. Masalahnya adalah yang paling pusing kalau misalnya kita harus sabar, betul nggak? Siapa yang tahan sabar kalau misalnya mesti nungguin bapak-bapak nungguin istrinya belanja? Ada yang sabar? Atau aduh lama banget sih gitu ya? Udah selesai belum? Udah selesai belum gitu? Apa nanya terus gitu ya? Halo bapak-bapak? Ya paling ini ya, paling susah kalau misalnya nunggu lama-lama gitu ya, apalagi kalau bapak-bapak nemenin istri itu kalau misalnya jalan gitu ya, pinggangnya cepat pegel, betul nggak? Nggak mau ngaku nih bapak-bapak di sini ya. Kalau saya cepat pegel gitu ya. Nah, biasanya ada kesepakatan lah kalau saya sama istri saya gitu ya. Kalau misalnya lagi jalan-jalan, masih mau jalan-jalan, aduh saya udah nggak ini nih, pinggang udah sakit nih, saya bilang gitu ya. Ya udah, nongkrong dulu di kafe mana gitu ya.
tungguin saya gitu, ntar kita WA-an gitu kalau udah selesai gitu. Ada pengertian gitu ya. Ibu-ibu tolong ya, bapak-bapaknya kasihani. Suruh nongkrong dulu di kafe gitu ya. Nongkrong dulu di mana ya tempat dia bisa duduk gitu ya. Jadi supaya pinggangnya ini bisa rileks sebentar gitu ya. Tapi bapak-bapak bisa jalan lama-lama, kalau bisa duduk lama-lama. Ya, kalau hobi mancing gitu ya. Wah, belum dapat seberapa lama pun seharian belum dapat, gak apa-apa, besok datang lagi deh gitu ya. Karena apa? Sesuatu yang disukakan gitu ya, pasti tahan gitu ya. Tapi kalau menanti sesuatu yang kita perlu cepat begitu ya, tapi lamanya kejadian apa yang kita harapkan itu lama gitu, yang kita inginkan gitu ya. Nah itu yang paling sulit sekali, betul nggak? Aduh, kenapa sih teman saya ya nggak kejual. Wah, dia sampai cari istilahnya bantuan teman gitu ya. Ada teman yang puji Tuhan bisa nolong dia gitu ya untuk pinjemin gitu ya. Nanti akhir bulan dia bayar ketika gajian gitu ya. Jadi ya itulah yang saya bilang, gali lubang tutup lubang gitu ya. Tetapi itu cukup bisa membuat dia bertahan dari bulan ke bulan gitu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita mengembangkan yang namanya ketekunan? Nah, ini yang ingin saya sharingkan kepada kita semua untuk kita sama-sama belajar gitu ya. Untuk kita sama-sama belajar bisa mengembangkan yang namanya ketekunan. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, kita akan melihat 1 Korintus 10 ayat 13, saya akan bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Satu hal ketika kita sabar dalam kesabaran, satu hal di dalam hati kita, dalam iman kita, taruh kebenaran ini bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi, yang kita alami, ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Kalau kita berpikir, waduh ini titik terendah saya. Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak terlepas dari kendalinya Tuhan. Amin. Tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka satu hal ini kita mesti pegang sebagai satu janji, satu kebenaran. Bahwa ketika saya menghadapi satu masalah, masalah ini pasti saya bisa hadapi karena tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Tuhan izinkan masalah juga dipilih-pilih buat kita, saudara. Dia pilihin buat kita. Ingat Ayub? Wah, Tuhan kasih pagar buat keluarganya, buat ternaknya, harta bendanya. Kita nggak bisa lah nyentuh. Gimana kita bisa ngetes dia benar-benar saleh atau enggak sebenarnya? Tuhan izinin nggak? Ya udah, saya buka pagarnya. Silahkan, kamu mau lakukan apa? Tapi jangan sentuh Ayubnya. Kenapa Tuhan sih izinkan kayak gitu? Ayub menderita luar biasa loh. Karena Tuhan tahu kekuatan Ayub. Tuhan tahu kualitasnya Ayub seperti apa. Kalau kita menghadapi masalah, Tuhan tahu kualitas kita seperti apa. Kita pasti bisa menang menghadapi masalah itu. Amin. Nah, ini yang perlu kita miliki. Cara berpikir ini yang perlu kita miliki. Cara berpikir ini yang perlu kita kembangkan supaya kita bisa memiliki ketekunan. Ya, percaya bahwa masalah akan berakhir. Setiap masalah pasti akan menemui yang namanya penyelesaiannya. Kata firman Tuhan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Masalahnya jangan tekan lagi diri kita, Tuhan, jalan keluarnya besok dong. Jalan keluarnya besok dong. Tapi belum tentu besok. Tapi jalanin aja besok. Tuhan, saya percaya di depan saya ada jalan keluar. Tuhan, saya percaya di depan saya ada jalan keluar. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, kata firman Tuhan. Setiap masalah, ya ada lagu yang
yang keluar gitu ya. Tiap masalah itu ada kadaluarsanya katanya. Ya, ada expirednya. Dan itu betul sesuai firman Tuhan. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Dan kita butuh iman untuk mempercayai itu. Jangan menekan diri kita. Pengen cepat selesai. Tapi percayalah, saya harus jalanin ini. Walaupun gak enak. Walaupun sepertinya nyusahin orang gitu ya. Tapi saya mesti jalanin ini. Saya tahu Tuhan ingin ngajar saya sesuatu. Punya iman seperti itu. Dan itu akan menolong kita untuk memiliki yang namanya ketekunan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dengan jelas berkata begini, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurnya dalam segala hal. Mengucap syukur ketika kita dalam keadaan senang, dalam keadaan sukacita, itu membuat hidup kita, ya, ucapan syukur itu akan membuat hidup kita terasa nikmat, betul nggak ya? Kalau misalnya kita ngalamin, wah, dapat berkat Tuhan gitu ya. Ketika kita dapat naik gaji gitu ya, wah, puji Tuhan. Ketika kita bersyukur, mudah ya. Dan itu akan membuat berkat Tuhan itu terasa lebih nikmat lagi. Karena kita mengucap syukur, mengakui semuanya itu datang dari Tuhan, berkat Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita mengalami yang namanya masalah, bisa nggak kita mengucap syukur? Karena dalam segala hal itu termasuk masalah kita. Segala hal itu berbicara juga termasuk penderitaan kita. Kita mesti belajar bersyukur katanya. Dan itu yang dikehendaki Allah buat kita. Susah, Pak. Tapi saya mau kasih tahu. Kalau kita bisa mengucap syukur di dalam masalah kita, dalam penderitaan kita, itu justru bukan hanya membuat hidup kita nikmat, tapi membuat kita kuat. Ucapan syukur itu akan membuat kita kuat. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur di dalam penderitaan kita, kita bisa menyadari bahwa Tuhan masih ada bersama saya. Masih menyadari bahwa ada Tuhan yang kekuatannya jauh lebih besar dari kekuatan kita. Saya nggak kuat, tapi Tuhan masih tolong saya. Kalau kita masih bisa melihat tangan Tuhan bekerja di tengah-tengah kesulitan kita, kita akan menjadi tetap kuat di dalam Tuhan. Contoh ya, dalam Perang Dunia Kedua, ya, waktu itu kan Jerman membantai bangsa Yahudi lah ya, membantai bangsa Yahudi dan menawan banyak sekali tahanan. Gitu. Ada satu orang yang namanya Viktor Frankl, ya, seorang dokter, psikolog. Viktor Frankl, dia juga masuk dalam kamp konsentrasi Jerman. Nah di sana, wah, tawanan itu disiksa lah pokoknya, ya, dikasih makannya sedikit banget, ya. Suruh kerja bakti, kerja rodi istilahnya ya. Dan ketika puji Tuhannya, ya, masa-masa itu akhirnya berakhir gitu ya, karena sekutu berhasil mengalahkan Jerman dan akhirnya tawanan semuanya bisa dibebaskan, termasuk Viktor Frankl ini. Nah, yang menarik adalah begini, dari tawanan-tawanan semuanya yang bebas dari kamp konsentrasi itu, mereka keluar dengan trauma, dengan masalah psikologi. Setiap kali ada yang panggil gitu ya, Robert gitu ya, dia langsung ketakutan. Jangan-jangan tentara Jerman panggil saya. Mau siksa saya. Jadi ada rasa ketakutan. Walaupun sudah bebas, walaupun sudah tidak lagi dalam tawanan, tetapi jiwa mereka masih tertawan dengan apa yang dialami di dalam kamp konsentrasi. Tapi Viktor Frankl itu sehat. Dia tetap sehat. Kenapa? Karena dia berhasil mengubah memperkuat pikirannya bahwa satu saat saya akan keluar dari tempat ini. Dia terus menolong dirinya dengan memiliki pikiran-pikiran yang benar. Dan satu hal yang dilakukan adalah mengucap syukur. Bagaimana caranya?
Ketika dia jalan, mesti kerja rodi gitu ya, bawa peralatan, baris, jalan begitu ya. Ketika jalan, dia ngelihat ada bunga-bunga gitu ya di tepi jalan gitu. Dia syukuri itu, pemandangan itu. Saya bersyukur bisa melihat bunga yang sedang mekar katanya. Begitu indah gitu ya. Dia masukkan hal-hal yang baik yang dia lihat itu. Dia nggak fokus kepada, waduh mesti kerja, waduh mesti capek, waduh mesti ngalamin penderitaan. Enggak. Dia imbangi pikirannya dengan, wah bagus ya, Tuhan terima kasih ya, izinkan saya untuk melihat bunga yang indah. Ketika dia dapat biskuit cuma sepotong, dia lihat biskuit itu, Tuhan terima kasih, saya bisa nikmatin biskuit. Mungkin gak ngenyangin sih, tapi saya bersyukur, saya bisa nikmati di mulut saya. Dia makan dengan penuh ucapan syukur. Nah, saudara, itu membuat dia kuat. Membuat dia bisa bertahan. Membuat dia ketika keluar dari kamp konsentrasi, dia tetap waras istilahnya. Pikirannya tetap waras. Ucapan syukur, itu sungguh-sungguh dapat menguatkan kita. Untuk kita bisa bertekun di dalam masalah kita. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga adalah begini. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 5-6, dikatakan, barang siapa kekurangan hikmat, namun apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat atau kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah dan kita pengen cepat selesai, tapi kita bingung mau ngapain, belajar untuk pasang di paradigma kita, pasang di pikiran kita, pasang di hati kita satu kebenaran bahwa satu saat masalah ini pasti selesai. Saya pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, saya belajar mengucap syukur buat setiap waktu yang saya lewatin gitu ya. Dan ada pertolongan Tuhan. Saya bilang, kamu mesti mengucap syukur buat temen yang bisa nolongin kamu untuk bisa bertahan dari bulan ke bulan dengan pinjemin uang. Ya, terus kamu balikin lagi. Terus dia mau pinjemin lagi. Gitu ya. Kamu mesti mengucap syukur gitu. Karena itu juga pertolongan Tuhan, saya bilang gitu teman-teman saya. Dan kemudian ketika saat ini kita punya opsinya apa? Pilihan-pilihannya apa? Ayo, bedakan antara pilihan-pilihan yang membuat kita jauh daripada Tuhan dengan pilihan-pilihan yang mungkin walaupun kita nggak bisa menyelesaikan sekaligus gitu ya masalah kita, tapi paling nggak itu membuat kita bisa bertahan. Pilih dulu hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya, yang tidak melukai hati Tuhan tentunya gitu. Awal kita minta hikmat Tuhan, ayo berdoa. Sampai setelah selesai hari itu sorenya dia WA saya lagi, teman saya. Doanya sama Tuhan gimana sih? Kalau saya punya A gitu ya. Terus Tuhan, saya punya A nih, saya mau lakukan A. Tapi kalau misalnya sampai waktunya ini nggak berhasil, saya lakukan B ya Tuhan. Kenapa? Karena yang A lebih baik daripada yang B pilihannya, katanya gitu. Aduh, saya bilang, gimana ya ngejelasinnya ya? Pokoknya berdoa saja, saya bilang gitu ya. Minta hikmat Tuhan. Kalau misalnya mau lakukan A, silakan lakukan A, saya bilang gitu. Dan tekuni itu sampai berhasil. Kalau misalnya nggak berhasil, gitu ya, terserah kamu. Tapi minta pimpinan Tuhan kalau mau melakukan yang B. Tapi saya mau kasih tahu, saya bilang, waktu kamu ngerjain A, mungkin saja muncul pilihan C, mungkin muncul pilihan D, saya bilang gitu. Ada opsi-opsi yang lain bisa muncul ketika kita menekuni untuk melakukan yang A, saya bilang gitu. Karena saya nggak tahu apa yang mau dilakukan sebenarnya. Tapi itu kira-kira yang saya jawab begitu. Karena bisa saja ketika kita melakukan sesuatu, ternyata ada pilihan-pilihan yang lain yang lebih baik daripada A dan B ini. Tuhan yang berproses, kita
berjalan dengan prosesnya Tuhan gitu. Dengan pilihan-pilihan kita pun Tuhan sedang lakukan gitu loh proses-prosesnya gitu. Kita pasti akan menemukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Satu kali saya pernah habis gereja gitu ya, mau kumpul sama teman di Moy. Terus biasanya kan mesti muter balik di Mitra Sunter sini kan ya, muter balik, dan itu lagi macet banget. Ketika putar balik, lagi pelan-pelan gitu ya, lagi pas putar balik itu, ada mobil yang juga mau putar balik. Pas saya sudah sampai lurus begitu ya, dia masih mau belok, tapi angle-nya belakang dia tuh bisa kena saya kalau dia terusin. Saya lihat di spion gitu ya. Wah, bisa kena nih. Bener dia terusin. Kena gitu ya. Ekor kiri saya gitu. Terus akhirnya dia nyamain saya, kemudian buka jendela. Saya juga buka jendela. Dia bilang, "Pak, di depan ya Pak," kata gitu. "Kita beresin di depan ya Pak." "Siapa?" Saya bilang gitu. Kita ke depan. Udah. Saya nggak tahu depannya yang mana ya. Pokoknya ada bisa minggir gitulah. Terus masalahnya adalah saya pikir dia duluan yang akan duluan lebih dapat jalan gitu ya ke depan. Ternyata saya duluan. Akhirnya saya yang di depan, dan akhirnya saya cari di depan Moy itu bisa minggir, saya berhenti di situ. Dengan harapan dia akan lihat mobil saya dan dia akan ikut minggir. Saya taunya mobilnya putih aja gitu ya. Terus saya tunggu. Ini nggak ada yang melipir gitu ya, nggak ada yang minggir gitu ya. Aduh, yang mana lagi itu mobilnya, saya bilang gitu ya. Saya sempat foto sih nomor platnya, tapi saya perhatiin susah juga ya ngelihat plat nomor mobil lewat begitu. Terus pokoknya nggak ketemu deh saat itu. Saya pusing nih gitu ya. Gimana penyelesaiannya nih? Rugi dong saya gitu ya. Mesti betulin sendiri gitu ya istilahnya gitu ya. Bayar asuransi pula gitu segala macam. Kemudian dalam hati seperti ada gini. Tenang aja. Udah masuk aja ke Moy. Waduh, masuk ke Moy mesti bilang sama istri saya nih. Istri saya bisa marah nih, saya bilang gitu ya. Kesel kan. Akhirnya ya udahlah masuk gitu ya. Ikutin saya percaya itu dari Tuhan kasih hikmat. Udah, tenang aja. Masuk aja gitu. Udah, saya masuk aja. Ketemu istri saya sama teman-teman gitu ya. Lapor gitu ya. Ini kan Menteri Keuangan saya gitu ya. Lapor. Mobil diserempet, saya bilang gitu ya. "Hah? Kok bisa?" kata gitu. "Di mana?" "Di sini saya cerita gitu ya." "Wah, kesempatan tuh orang," katanya gitu ya. Gitu lu di depan, kesempatan dikabur tuh katanya gitu sama teman saya. Tapi saya bilang, "Enggak, sepertinya dia sih pengen memang bertanggung jawab sih," saya bilang gitu. "Enggak pengen lari, cuma ya enggak ketemu, ya enggak tahu lah." Saya bilang gitu. Udah. Kita lihat saja nanti gitu lah istilahnya. Besokannya saya jemput istri saya gitu ya. Pulang gitu. Saudara, bukan solusi yang saya dapat. Ditabrak lagi dari belakang. Jeder gitu. Sama Honda HR-V. Pas gitu, "Wah, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa." Saya baru turun gitu ya. "Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, nggak ada ini kok, nggak ada kerusakan." "Ya, saya belum lihat Pak." Saya lihat dulu. Ternyata sensor alarm ada yang copot gitu ya segala macam gitu. Ada yang lekuk begitu sedikit. "Ya ini tetap mesti diberesin nih Pak," saya bilang gitu. "Nggak apa-apa Pak, bayar klaim asuransi aja," saya bilang gitu. Nggak perlu bayar perbaikan seluruhnya kan. "Wah, paling ini beresin 200.000 Pak," kata gitu. "Ya, tapi saya klaimnya 300.000, saya bilang gitu. Biar gimana pun mesti lewat asuransi Pak. Saya nggak bisa lewat ini. Saya nggak tahu harganya pula gitu ya. Pokoknya sebaiknya klaim asuransi aja." "Ya udah deh." So, pakai minta 200 segala. Orang duitnya ketika dibuka banyak, saudara. 300.000 dikasih. "Iya, makasih ya Pak," gitu. Nah, waktu saya masuk, "Nih, dikasih uang buat klaim asuransi," saya bilang gitu sama istri saya. "Wah, bisa sekalian dong kok ya," katanya. "Sama yang kemarin," katanya. "Nggak bisa." Itu tetap mesti 2 klaim kan. Mesti tetap bayar yang itu. Kirain bisa gitu. Tiba-tiba istri saya dapat telepon dari omnya. Terus ditanya, "Pi," nama istri saya Vivi. "Pi, Jeffrey nabrak orang," katanya. Kemarin gitu.
Enggak, katanya gitu. Ini ada orang nih datang, katanya gitu ya, nyariin Jeffrey, katanya. Hah? Oh, kemarin sih ada yang nyerempet dia gitu. Oh iya itu kali, katanya gitu. Ternyata saudara, yang kemarin serempet saya, itu punya kenalan di Komdak lah ya. Dan minta cari tahu nomor plat saya, alamatnya di mana. Dan saya alamat KK atau KTP itu di rumah nenek TV gitu ya, yang ada masih ditinggalin sama keluarganya gitu. Dan kemudian supirnya diutus lah, coba ke sana ke alamatnya, kasih ini pertanggungjawaban gitu ya, beresin gitu, suruh supirnya gitu ya. Jadi yang nyerempet saya itu majikannya yang bawa mobilnya. Dan kemudian nyari saya gitu ya. Akhirnya saya kontek-kontekan sama supirnya dan akhirnya terselesaikan. Ya. Dan bahkan dibayar lebih daripada klaim gitu ya, untuk biar kalau misalnya ke bengkel saya tetap bisa ada transport gitu katanya gitu. Nah, saya mengatakan puji Tuhan. Ternyata Tuhan suruh tenang aja, ini rupanya ya orangnya memang mau cari saya gitu ya. Masalahnya beres ketika orang itu betul-betul bertanggung jawab cari saya. Makanya Tuhan bilang, udah tenang aja. Saudara, sebenarnya Tuhan bicara sama kita ketika kita menghadapi namanya masalah. Yang jadi masalah adalah pada saat kita menghadapi masalah, kita nggak mau dengar suara Tuhan. Yang kita mau adalah dengar solusinya apa. Ketika Tuhan suruh tunggu aja, kita nggak mau. Kita pengennya Tuhan langsung kasih solusinya. Tuhan, tolong lakukan mujizat. Tuhan, lakukan keajaiban Tuhan. Yang kita mau itu. Tapi kita nggak mau dengar tuntunan Tuhan. Dan itu yang bahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masalah, mari belajar untuk minta hikmat Tuhan. Tuhan, saya mesti lakukan apa? Tuhan, ketika saya menghadapi ini, Tuhan pengen ngajarin apa buat hidup saya? Tuhan, ketika saya menghadapi ini, saya mesti belajar apa dari kesalahan saya? Tuhan akan kasih hikmat saudara. Dan ketika saudara bisa keluar dari setiap masalah saudara, saya percaya begini, saudara akan jadi berkat buat orang lain juga. Ketika orang menghadapi masalah, saudara bisa kasih tahu, Tuhan, saya mengalami bersama dengan Tuhan. Pengalaman saya seperti kamu. Dan Tuhan ajar saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin kamu bisa lakukan hal yang sama untuk bisa meringankan kamu menjalani proses ini. Jadi kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Mari kita terus belajar, Bapak Ibu Saudara, melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita. Next slide, jangan paksakan diri, ya, jangan paksakan diri agar masalah cepat selesai. Jalani aja prosesnya, dan Tuhan akan kasih kemenangan. Ya, kita akan jadi pemenang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh jadi berkat dan kekuatan buat kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, yang pengen cepat selesai. Dan Tuhan kasih tahu hari ini. Ayo, mari kita belajar memiliki iman bahwa masalah ini pasti dapat kita menangkan. Ya, belajar untuk melihat hal-hal kecil sekalipun, apa yang Tuhan berikan kepada kita, berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kita. Ketika kita sedang menghadapi masalah ini, dan kita belajar mengucap syukur, karena itu yang memberikan kekuatan buat kita untuk terus bertahan hari demi hari. Dan yang ketiga, mari kita minta hikmat Tuhan. Bukan fokus kepada bagaimana menyelesaikannya, tapi fokus kepada apa yang Tuhan mau saya kerjakan lewat masalah ini. Dan saya percaya kita akan keluar sebagai pemenangnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang pada Tuhan. Ya, Aldo udah dapat WA saya. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini ya, refnya saja. Ku percaya janjimu ajaib. Pegang janji Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena itulah yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu.
pujian dalam lagu ini ada kata, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata berserah bukan berbicara bahwa kita tidak melakukan apa-apa, tapi berbicara berserah adalah kita boleh memiliki ketundukan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Dan iman kita, usaha kita taruh di bawah kaki Tuhan. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang menolong. Kalau nggak berhasil, kita coba hal yang lain karena kita percaya bahwa Tuhan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Oleh karena itu, percaya janji Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan firman Tuhan, supaya kita boleh memperoleh kemenangan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Mari kita bangkit berdiri. Jika ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan, mari datang kepada Tuhan. Ku berserah segalanya bagiku, ku berserah. Haleluya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah di dalam kekuatan, ku berserah di dalam kekuatan, ku berserah di dalam kekuatan. Bapa dalam surga, Engkau yang melihat setiap kehidupan kami. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan Tuhan, hari ini kami minta kasih karunia-Mu. Kami minta tangan-Mu sendiri tertumpang berikan kekuatan yang baru saat ini Tuhan. Biar kami boleh memiliki pemikiran, pengertian, bahwa tidak ada masalah yang dapat menghancurkan kehidupan kami. Setiap masalah Tuhan sediakan jalan keluar. Ajar kami berserah Tuhan, dengan cara mengucap syukur dalam segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Berkat sekecil apapun, mungkin tidak berhubungan dengan masalah kami, tetapi kami dapat melihatnya sebagai penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan gak pernah tinggalkan kami sendiri. Dan ajar kami Tuhan untuk meminta hikmat daripada-Mu, sebab kami tahu Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan. Engkau akan memberikan kepada kami hikmat yang kami perlukan Tuhan, untuk kami dapat keluar dari setiap pergumulan kami, untuk kami dapat belajar dengan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kehidupan kami, sehingga iman kami menghasilkan ketekunan dan menghasilkan buah yang matang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Gembala dan Jemaat Alberta mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Jeffrey. Dan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk para pelayan kolektan untuk maju ke depan. Minta tolong untuk Ibu Eva untuk berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan dalam segala tekanan ini ya Tuhan, agar kami lebih berserah lagi kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau punya jalan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati kami agar kami dapat memberi dengan tulus hati dan penuh sukacita. Tuhan juga berkati kedua pelayan kolektan pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus.
Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan Lumin untuk membacakan pengumuman. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati. Terima kasih. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah pada pagi ini? Semuanya ada jemaat yang setia. Sekali lagi, atas nama keluarga besar GB Aberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jeffrey Aditya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Selasa ini tanggal 11 Maret 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Magdalena. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GB Aberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Ini benteng doa ini bukan hanya untuk jemaat saja, tapi terbuka bagi umum. Jadi kita dapat mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Aberta Youth Team. Hari Sabtu ini 15 Maret 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan, tanggal 16 Maret 2025 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Joymen Waruwu. Diharapkan pada orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah, supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Aberta Family Gathering akan diadakan Jumat 18 April 2025 di Villa YSKA. Ini dengan bebas biaya. Kita segera mendaftarkan kepada Diaken Livi Handaja. Ini diharapkan semua jemaat dapat ikut dan diharapkan juga untuk daftar. Kalau tidak daftar itu artinya tidak ikut ya. Kumpul di gereja pukul 7.30 dan berangkat pukul 8 pagi. Jadi kita di sana mungkin ada acara apa itu, ada ubur-ubur ikan lele. Ayo buruan daftar le. Ya. Jadi diharapkan semua jemaat ini akan kebersamaan ya, gathering keluarga besar GB Aberta. Keluarga besar GB Aberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Filemon Devan tanggal 11 Maret. Apakah hadir? Oh, EYT. Kemudian Ibu Lia Tania Teresia tanggal 13 Maret. Tidak hadir ya. Kemudian Saudara Philip Kurniawan tanggal 13 Maret juga tidak hadir. Keluarga besar GB Aberta mengucapkan juga selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Teguh Komala dan Ibu Lia Tania tanggal 16 Maret. Terima kasih kepada Diaken Puryantini yang telah mempersembahkan 100.000 untuk dana diakonia. Bagi jemaat yang sudah mengembalikan perpuluhan tetapi namanya belum tercantum di laporan, dapat menghubungi Ibu Gembala. Jangan lupa kita tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita dan bangsa negara kita setiap malam jam 9 malam. Dimanapun kita berada, kita
berdoa sejenak untuk pemulihan terjadi bagi gereja kita dan negara kita. Jangan bosan-bosan juga kita mengajak, mengingatkan keluarga saudara untuk beribadah bersama di gereja kita. Dan tetap juga mengikuti kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group. Apakah ada pengumuman tambahan, Ibu? Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah raya kita. Kami mohon untuk berdiri. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya hidupku. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ya Bapa, inilah lagu yang mengungkapkan isi hati kami. Ku percaya Engkau Tuhan hadir dalam seluruh hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau telah mengirimkan kami untuk bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Kami boleh menaikkan pujian kami. Kami boleh menaikkan ungkapan hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga diingatkan ya Tuhan, bahwa kami harus bertekun Tuhan. Bertekun dalam segala hal ya Bapa. Bertekun dalam pengumulan kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau tahu masalah kami. Kami letakkan masalah kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti bahwa segala masalah juga akan berakhir pada waktunya. Waktu Engkau yang terbaik Tuhan, bukan waktu kami. Ajar kami mengucap syukur ya Tuhan dalam setiap hal. Memang berat ya Tuhan mengucap syukur ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Bapa yang baik untuk kami. Sangat baik, teramat baik. Ya Tuhan, kami selalu meminta hikmat yang daripada-Mu. Karena jalan-Mu adalah jalan bagi kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Engkau memberkati Pendeta Jeffrey Tuhan. Dimanapun beliau Engkau utus, hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Engkau memberkati keluarganya Tuhan, istrinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk Ibu Gembala kami. Terima kasih untuk seorang Ibu Gembala yang mengayomi domba-dombanya di Aberta ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, Engkau menemani Ibu Gembala kami, Engkau memberikan hikmat marifat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati kedua anaknya dan kedua mantu serta cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga selalu mengucap terima kasih untuk seluruh jemaat Aberta ya Tuhan. Dimanapun jemaat Aberta ya Tuhan, mungkin saat ini ada yang tidak hadir,
atau sedang terbaring sakit, ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, darah-Mu, kiranya sudah disembuhkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini. Saudara Filemon, Ibu Lia, dan Saudara Philip Tuhan. Engkau telah tambahkan 1 umur lagi untuk mereka Tuhan. Apa yang mereka rindukan, apa yang mereka cita-citakan, kiranya Engkau mengabulkan Tuhan. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, juga untuk jemaat Bapak Teguh dan Ibu Lia yang merayakan anniversary Tuhan. Engkau memberkati keluarga kecil mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami juga menyerahkan seluruh rangkaian kebaktian kami tengah minggu ke depan ya Tuhan. Juga acara gathering yang Tuhan yang kami rencanakan tanggal 18 April ya Tuhan. Biarlah acara gathering ini menumbuhkan bahwa kami satu keluarga. Keluargaku, gerejaku, gerejaku, keluargaku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Engkau taruh rasa takut kepada para pemimpin negara kami, baik dari presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran menteri ya Tuhan. Biarlah Engkau pulihkan Indonesia, Engkau cinta Indonesia Tuhan. Kami anak-anak-Mu hanya berharap kepada Engkau. Sekali lagi terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau menghantarkan kami ke tempat tujuan kami tanpa kurang satu apapun. Terpujilah nama-Mu selamanya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.